Pemirsa, kembali bersama THS Channel, Asep Yusuf Salim anggota DPRD Kabupaten Bandung menggelar kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026. Kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026 Asep Yusuf Salim anggota DPRD Kabupaten Bandung daerah pemilihan 7 di hari keempat berlangsung di Yayasan Al-Barak Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Kegiatan reses tersebut dihadiri Haji Dadang Muhammad Nasr anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, para ketua PK dan PD Partai Golkar, Sedapil 7. Asep Yusuf Salim anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Partai Golkar, dalam sambutan menyampaikan, walaupun kapasitas masih terbatas karena menjadi anggota dewan masih baru seumur jagung, tapi berkat usahanya mendekati dinas dan instansi terkait alhamdulillah berbagai program bisa tersalurkan. Salah satunya pembangunan Rutilahu, jalan dan pemberdayaan UMKM dan peternakan ayam dan peternakan ikan lele, serta penyaluran bantuan traktor kepada para petani dengan harapan melalui bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Semoga kedepannya berbagai aspirasi masyarakat yang telah ajukan bisa terrealisasi dengan baik masih di tempat yang sama. Haji Dadang Muhammad Nasr anggota DPR RI fraksi Partai Golkar menyampaikan dengan adanya berbagai usulan atau aspirasi masyarakat konstituen Partai Golkar. Saat ini, ia telah menyalurkan berbagai program terhadap masyarakat konstituen Partai Golkar dengan harapan melalui bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Juga mensupport kepada warga masyarakat konstituen Partai Golkar, terutama PK dan PD untuk terus koordinasi dan komunikasi dengan baik dengan harapan melalui komunikasi dan koordinasi kedepannya Partai Golkar akan lebih baik dan meningkat lagi dalam perolehan suara. Kegaduhan pikiranna tilu tugas pokok fungsi sebagai anggota DPRD amanat Undang-Undang 23 tahun 2014. Sanawios paetan programna dikolaborasikeun. Hiji aya program anu pure memang ngalangkungan simkuring, tapi oge aya program anu ngalangkungan Pak Haji Dadang salaku wakil urang di DPR RI. Anu dua anu parantos dilaksanakeun, hiji kelompok tani meja bundar berkah anu bade ditinggalan. Panginten ieu hiji-hijina kelompok hayam anu masih bertahan sampai hari ini dan menjadi komoditas tertinggi pemasok ke makan bergizi gratis. Dan ketahanan panganan kemarin Karang Taruna Desa Kiangroke di paparinan budidaya ikan lele. Ayeuna dina 50 pelaku UMKM yang sedang merintis usaha dan yang sudah usaha dia mau naik kelas. Mereka terdiri dari pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM, ada juga yang di bawah Dinas Pariwisata. Nah, syukuring tinggal Pak, ada beberapa persoalan yang memang pemerintah harus hadir di wilayah. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak yang memang putus dan membutuhkan sekolah. Alhamdulillah Pak, abdi gaduh 62 anak asuh yang saya biayai dari saya menyisihkan uang-uang gaji dan lain-lain. Tapi ada syaratnya hiji beasiswana variatif dari mulai 100%, 80%, 60%, 40% disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Aspirasi yang berkembang di sini tadi alhamdulillah ada harapan-harapan bagaimana supaya kepercayaan publik terhadap partai harus kita tingkatkan. Oleh karena perilaku para politisi harus profesional dan meningkatkan profesionalismenya, itu harapan. Jadi supaya memang kepercayaan publik terhadap partai itu semakin menurun drastis. Oleh karena ya para politisi ya diminta menjadi negarawan yang bijak. Maksudnya ya program-program ketika kita reses tentu banyak keluhan. Kalau masyarakat itu aspirasi tidak mengenal saya di Komisi 4 lintas, termasuk masalah sekolah rusak, masalah rumah Rutilahu, masalah jalan butut, itu nyampe ke kita. Masalah gaji guru yang sekarang P3K siapa? Baru waktu itu juga nyampe ke kita. Ini kita akan kembalikan rekomendasikan kepada pemerintah. Kenapa seperti ini? Solusi seperti apa? Juga ada solusi. Berikutnya terkait juga dengan MBG, manajemen migrasi. Itu ada keluhan-keluhan. Karena bulan puasa dibagi keringannya tidak gizinya standar gizinya kurang. Harganya juga sangat jauh. Ini ditolong juga kepada pelaku yang menjadi pelayan produksi MPG ini, tolong saling mengevaluasi karena ini menyampai ke tingkat Jakarta terus ribut terus masalah
MBG. Kebijakannya udah bagus, sudah hebat dari Presiden. Ingin bagaimana mendorong masyarakat anak muda kita itu fisiknya, intelektualnya bagus. Tapi ini pelaksanaan di lapangan, kok harus setor ke yayasan per orang, per porsinya 500 sejuta. Ini pasti yang ngambil ada 10.000. Ada tertentu oknum minta juga. Ini gimana? Karena yang menyelenggarakan disubsistemkan lagi tidak langsung, sehingga ya 36.500. Ini juga jadi bahan yang harus didengar oleh negara supaya diperbaiki, bukan dihilangkan. Terus ya tadi MBG harus jadi program jor-joran, mengurangi program pendidikan, mengenai anggaran kesehatan, anggaran pendidikan. Ini mesti dievaluasi. Kita mengusulkan supaya MBG itu diorientasi kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin ada saran Pak untuk memotivasi para adat Golkar supaya lebih meningkat lagi suaranya Pak? Ya, berlaku jujur, berlaku adil, tingkatkan rasa hati dengan hati. Rakyat juga akan merasakan kalau kita dengan hati, dengan kejujuran. Kita jangan menghindar dari apa yang dikehendaki rakyat. Kita harus silaturahmi dengan rakyat. Kita dengar keluhannya, kita juga sampaikan kesulitan-kesulitan kita dalam rangka ngeyut daya ngolah negara itu tidak mudah. Apalagi di zaman multi partai seperti ini. Kita harus saling ingatkan. Bagi saat ini bulan Ramadan, ayo kita sama-sama bagaimana kita jadi politisi sekaligus jadi negarawan yang baik. Siap. Kabupaten Bandung. Ayo sabilungan mangkat segala bidang. Alhamdulillah. Dari Yayasan Al-Barkah Desa, Kiangroke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, THS Channel mengabarkan.